Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Guys, sebelum masuk ke kasusnya, kalian udah tahu belum sih kalau Scarlett itu ngeluarin produk baru, yaitu Vita Biotics Renewing Moisturizer. Wow, lihat tuh kemasannya mewah dan elegan banget ya. Manfaatnya pun nggak kalah bagus. Moisturizer ini bagus banget pastinya untuk melembabkan kulit dan juga memperlambat tanda-tanda penuaan dini guys. Aku udah pakai moisturizer ini sekitar semingguan dan hasilnya memang bikin puas banget sih teman-teman. Kulit aku jadi lebih lembab, garis-garis halus dan kerutan di wajah aku juga udah mulai tersamarkan karena di dalamnya memang ada kandungan Lactobacillus ferment yang merawat elastisitas kulit dan menghidrasi kulit sampai ke lapisan paling dalam. Kandungan hexapeptide 8-nya juga bagus untuk menyamarkan kerutan dan menjaga kelembapan kulit kita loh. Dan masih banyak lagi lah teman-teman kandungan di dalam moisturizer ini yang bikin kulit kita bakalan lebih sehat. Nah, masuk ke teksturnya. Teksturnya itu gel teman-teman. Jadi gampang banget menyerap ke di kulit. Tuh lihat, aduh, pokoknya kulit langsung terasa kenyal dan gak perih sama sekali pastinya nih teman-teman. Udah dapat izin dari BPOM juga. Jadi udah aman banget untuk dipakai dan harganya terjangkau banget. Cuma 75.000 aja satuannya. Dengan manfaat yang luar biasa kayak gini, menurut aku worth it banget ya guys. Jadi tunggu apa lagi sih teman-teman? Langsung aja deh dicobain ya. Kalian bisa order ini lewat akun Shopee, langsung WA ke admin Scarlettnya juga bisa. Pokoknya semua linknya itu udah aku taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa pilih mau order lewat mana. Dan kalian juga bisa kunjungi akun Instagram mereka Scarlett_whitening untuk melihat produk-produk baru, apa aja yang ada, mana yang cocok untuk kalian, segala macamnya pokoknya ya guys. Yuk cegah penuaan dini dari sekarang bareng Scarlett. Oke guys, kali ini kita masuk ke segmen wanita mematikan lagi nih. Wanita yang satu ini melakukan hal kejam dan sadis karena alasan dan obsesi yang nggak masuk akal banget. Pelakunya nggak cuma satu orang loh. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh wanita satu ini sampai bisa masuk ke dalam segmen wanita mematikan kita? Dan apa juga alasannya? Langsung aja yuk kita bahas. Wanita yang mau aku bahas hari ini bernama Sabrina Kuyder. Dia lahir di Algeria, Afrika Utara pada tanggal 5 Desember 1982. Sabrina adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dan pada saat Sabrina berumur 8 tahun, di Algeria itu sedang terjadi perang saudara. Jadi Sabrina dan keluarganya terpaksa harus pindah ke Prancis untuk menghindari semua hal ini. Pada saat pindah itu kondisi ekonomi Sabrina dan keluarganya memang lumayan susah ya teman-teman. Jadi orang tuanya itu benar-benar harus bekerja keras untuk membiayai keempat anaknya. Tentu aja hal ini membuat trauma yang cukup besar untuk Sabrina sampai akhirnya dia tumbuh menjadi remaja yang cukup bermasalah guys. Sabrina saat remaja itu dikenal labil dan agresif. Kalau dia nggak dapet apa yang dia mau, dia itu bakal teriak, nendang, pokoknya berbuat segala macam keributan lah teman-teman. Jadi dia itu suka banget menjadi pusat perhatian. Dia akan lakukan apapun untuk mendapatkan perhatian yang dia mau, untuk mendapatkan hal-hal yang dia mau. Di sekolahnya pun Sabrina adalah murid yang bermasalah guys, karena dia sering banget ngebully anak-anak yang dia nggak suka atau dia pikir mau saingan sama dia. Dan Sabrina ini memang dari remaja pengen banget jadi selebritis, bukan untuk berkarya. Misalkan dia suka nyanyi terus dia pengen jadi penyanyi, dia suka acting terus dia pengen jadi pemain film gitu, bukan guys. Dia cuma mengidam-idamkan perhatian yang akan dia dapat kalau nanti dia udah jadi selebritis gitu. Sabrina juga bisa dibilang paranoid banget guys, karena kalau misalkan ada gadis lain di sekolahnya yang ngeliatin dia bakal berpikir, oh kamu gak suka sama aku, dia samperin ya cewek itu terus dilabrak sama dia karena cuma ngeliatin doang. Orang punya mata, punya hak untuk ngeliat gitu ya guys. Tapi Sabrina nggak mau, dia langsung samperin itu cewek, dilabrak, diomel-omelin, dibully sama dia gitu. Nggak cuma itu aja ya teman-teman, pada saat remaja Sabrina juga mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum-minuman beralkohol, bahkan dia itu pernah overdosis pada saat tidur. Tapi banyak yang berpikir kalau Sabrina saat itu cuma pura-pura, dia cuma pengen mendapat perhatian orang tuanya aja, dia nggak beneran overdosis. Tapi aku nggak tahu ya ini benar atau enggak. Dan
Dan yang parah juga pada saat dia berulang tahun yang ke-18, di hari ulang tahunnya itu Sabrina lompat dari balkon lantai 4. Gila banget ya. Kenapa dia melakukan hal itu? Nggak ada yang tahu pasti teman-teman. Tapi kalau menurut orang-orang yang mengenal dia dan keluarganya juga, Sabrina cuma pengen dapet perhatian aja, makanya dia melakukan hal itu. Untungnya dia selamat loh teman-teman. Tapi memang mengalami cedera yang cukup parah di bagian punggung, tangan, dan kakinya. Saat remaja, Sabrina juga pernah mengklaim kalau dia itu dilecehkan secara seksual oleh kedua orang pamannya. Nah, lagi-lagi karena Sabrina sering berbohong, mengatakan hal-hal yang nggak benar, aku nggak tahu ya klaimnya dia yang satu ini benar atau lagi-lagi dia cuma bohong untuk cari perhatian aja. Ini kan klaim yang serius ya teman-teman, jadi aku nggak mau menduga-duga gitu. Tapi memang Sabrina nggak lapor tentang hal ini ke pihak berwajib, jadi nggak ada tindakan apapun yang dilakukan guys. Pada umur 19 tahun Sabrina lulus SMA. Setelah lulus SMA itu dia bekerja di salah satu kafe yang ada di sana, dan saat itulah dia bertemu dengan seorang pria berumur 24 tahun yang bernama Oysem Medoni atau yang biasa dipanggil Sam. Pertama kali ketemu dan ngeliat Sabrina, Sam itu langsung terpesona luar biasa guys, karena memang Sabrina itu adalah wanita yang cantik, badannya bagus, ya pokoknya nggak jarang dia memang memikat perhatian laki-laki yang melihat kecantikannya gitu guys. Gak lama mereka memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Sam bahagianya luar biasa. Dia ngerasa beruntung banget bisa mendapatkan Sabrina. Tapi dalam hubungan ini seperti biasa, Sabrina itu sangat narsis, manipulatif, dan juga kasar. Kalau lagi ribut nih, Sabrina nggak segan-segan untuk main tangan sama Sam. Dia mukul, nonjok, atau apalah. Habis itu Sabrina akan memberi kesan seolah-olah mereka ribut kayak gitu ya karena kesalahannya Sam. Dan setiap kali digituin, Sam terima-terima aja. Mungkin karena dia ngerasa udah beruntung banget bisa dapetin Sabrina atau gimana, aku juga nggak ngerti ya guys. Atau memang wanita seperti itu adalah tipenya Sam, bisa jadi juga kan. Sebenarnya hubungan mereka ini udah cukup serius, tapi nggak bertahan lama karena Sabrina yang berulah lagi, dia selingkuh sama teman baiknya Sam. Akhirnya Sabrina dan Sam putus kan, tapi nggak lama Sabrina dengan teman baiknya Sam itu putus juga. Dan apa yang selanjutnya dilakukan Sabrina? Dia balik lagi ke Sam. Dia ngajakin Sam balikan lagi dan Sam memaafkan Sabrina yang udah selingkuh dengan temannya itu. Mereka akhirnya jadian lagi, jadi pacaran lagi gitu guys. Luar biasa ya. Tapi setelah dimaafkan oleh Sam, Sabrina nggak berubah jadi lebih baik. Dia selingkuh lagi dan lagi berkali-kali. Jadi dia selingkuh nih sama pria ini, terus putus, balik lagi ke Sam, begitu terus ya. Dan Sam selalu memaafkan Sabrina. Kayaknya Sam itu bener-bener udah tergila-gila banget ya sama Sabrina. Bahkan pada saat Sabrina selingkuh dengan pria lain, dia sempat tunangan sama salah satu pria itu dan punya anak loh teman-teman. Tapi tetap pada saat Sabrina putus dengan tunangannya itu, Sabrina bawa anak mau balikan lagi sama Sam, Sam terima guys. Hubungan mereka yang bisa dibilang toksik ini ya teman-teman berjalan terus sampai tahun 2004. Nah, di tahun 2004 itu Sabrina merasa, kayaknya aku butuh awal yang baru, butuh kehidupan yang baru, suasana yang baru. Dan apa yang dilakukan? Dia pergilah ke London. Dia bawa anaknya dan dia pergi begitu aja tanpa ngabarin Sam apapun, tanpa bilang apapun, gak ngajak juga sama sekali. Udah main pergi aja guys. Sabrina pindah ke London itu karena mau mengejar cita-citanya, impiannya untuk menjadi selebritis ataupun ya menjadi apalah yang berhubungan dengan selebritis gitu. Tapi tentu aja itu nggak gampang ya teman-teman. Makanya pas pindah ke London itu Sabrina malah bekerja sebagai pengasuh. Dan apa kabarnya Sam? Awalnya dia berpikir, oh mungkin Sabrina pergilah kayak biasa, ntar juga sebentar lagi dia balik lagi ke aku gitu. Tapi ternyata lama-lama kan dia tahu informasinya kalau Sabrina pindah ke London. Nah pada saat Sam tahu Sabrina pindah ke London untuk mengejar mimpinya menjadi selebritis, Sam masih belum bisa melepaskan Sabrina teman-teman, karena akhirnya dia berhenti kerja dan dia pindah ke London mengikuti Sabrina. Sampai segitunya ya guys ya. Tapi pas sampai di London ya, Sam itu nggak langsung ngabarin Sabrina, karena kan pas sampai di London itu Sam belum dapat kerjaan, belum punya penghasilan. Sedangkan dia tahu nih Sabrina pengen jadi selebritis, dan dia tahu juga Sabrina tuh gaya hidupnya memang high class banget, mewah gitu guys. Jadi ya Sam, oke, aku cari kerja dulu deh, baru nanti ngabarin Sabrina. Dia minder gitu kalau mau ngabarin Sabrina saat itu. Setelah
Setelah beberapa lama tinggal di London, Sam dapat kerja di sebuah bank dan saat itulah dia mulai menghubungi Sabrina karena kan dia udah punya penghasilan nih. Sam mohon sama Sabrina untuk balikan lagi sama dia dan akhirnya Sabrina mau karena saat itu Sabrina sama sekali sedikit pun mencapai cita-citanya tuh belum, guys. Bahkan setelah balikan itu mereka memutuskan untuk menikah secara agama, teman-teman, karena saat itu mereka pindah ke London belum ngurus surat-surat, jadi cuma bisa sah secara agama aja. Dan mungkin seperti yang udah bisa kalian tebak, pas pacarannya aja kayak gitu ya, pernikahan mereka juga lumayan berantakan. Sam itu nggak bisa mengimbangi, nggak bisa membiayai gaya hidup Sabrina yang luar biasa mewah dan seperti selebritis itu. Karena itulah akhirnya Sabrina pergi meninggalkan Sam begitu aja dan dia mau mulai mengejar impiannya lagi. Saat itulah Sabrina berkenalan dengan Mark Walton. Dia adalah pendiri dan salah satu anggota boyband yang bernama Boyzone. Boyzone ini cukup terkenal di tahun 90-an ya, teman-teman. Tapi pada saat Boyzone mencapai puncak, Mark keluar, dia memulai karirnya sendiri sebagai produser musik internasional dan dia sukses sebagai produser itu, guys. Dia pernah memproduseri banyak artis-artis ternama, contohnya Lady Gaga, Jennifer Lopez, One Direction, dan masih banyak lagi. Awal mereka bertemu itu adalah di sebuah bank. Pada saat di bank itu Mark terpesona dengan kecantikannya Sabrina, dia ngeliatin Sabrina terus sampai akhirnya dia samperin, ngajakin kenalan, mereka semakin dekat dan akhirnya ya mulai menjadi sepasang kekasih. Dan kalian jangan salah, dari pertama Sabrina bertemu dengan Mark, dia udah tahu kalau Mark Walton itu siapa gitu, sesukses apa dia. Iya, Sabrina tahu banget dan dia berpikir oke, ini kayaknya jalan aku banget nih untuk mencapai impianku menjadi selebritis terkenal. Setelah beberapa kali kencan, Mark nawarin Sabrina untuk tinggal bareng sama dia di apartemennya dan pastinya Sabrina mau banget lah. Dia langsung setuju. Akhirnya Sabrina pindah ke apartemen Mark, dia membawa anaknya juga. Mark Walton memenuhi semua kebutuhan hidup Sabrina dan anaknya, guys. Hubungan mereka ini bisa dibilang cukup serius ya, karena Mark itu udah sampai ngajak Sabrina ke acara-acara kalangan atas dan Sabrina itu diperkenalkan sebagai pasangannya oleh Mark. Dan ya itu bener-bener kehidupan yang dipengen sama Sabrina selama ini ya, guys. Walaupun saat itu statusnya Sabrina masih menikah sama Sam, tapi ya dia nggak ngomong tentang hal ini ke Mark. Hubungan Sabrina dan Mark awalnya lancar, baik-baik aja. Sabrina senang banget mendapatkan kehidupan yang dia mau selama ini dan Mark juga nggak keberatan membiayai kehidupan Sabrina dan anaknya. Tapi lama-kelamaan nih kalau mereka datang ke pesta, Sabrina tuh kesel karena dia dicuekin gitu, nggak diperhatiin kan sama orang-orang. Setiap datang orang-orang tuh langsung nyamperin Mark, langsung negornya Mark gitu, dan Mark yang jadi pusat perhatian. Tapi seperti yang aku bilang tadi, Sabrina itu kan orangnya narsis, pengennya dia gitu yang jadi pusat perhatian, dan dia kesel banget. Jadi setiap pulang dari pesta dia selalu melampiaskan kemarahannya itu, kecemburuannya itu ke Mark. Sabrina bilang sama Mark, kamu kalau di pesta jangan pernah tinggalin aku ya, sama aku terus, gandeng aku terus. Itu bawa pasangan apa bawa anak ya? Pernah juga suatu hari Sabrina dan Mark datang ke sebuah mall, masuk ke toko perhiasan, dan pada saat di situ Sabrina minta beliin berlian sama Mark, dan Mark bilang oke, nanti pasti aku beliin, tapi nggak sekarang ya, kita lihat dulu aja sekarang, nanti aku beliin buat kamu. Tapi Sabrina nggak terima, guys. Dia maunya saat itu juga Mark beliin berliannya buat dia. Dan apa yang dilakukan Sabrina? Dia lagi-lagi berulah. Dia bilang nih, teriak-teriak gitu ya ke orang-orang yang ada di sana, hey, kalian tahu nggak siapa nih pacar aku? Pacar aku ini adalah Mark Walton. Dia ini produser musik yang terkenal, yang sukses, tapi dia bahkan nggak mampu beliin aku berlian ini. Gila ya, parah banget gak sih, guys? Dan walaupun Sabrina udah bertingkah keterlaluan begitu, Mark masih juga maafin dia. Kemudian pada saat anak Sabrina berumur 8 tahun, Mark mulai cariin pengasuh buat anaknya. Karena Mark tuh kasihan sama anaknya kalau misalkan mereka lagi menghadiri pesta, kan di rumah sendirian tuh ya, padahal masih 8 tahun, masih kecil, masih harus butuh bantuan gitu, guys. Makanya Mark bilang, udah deh kita sewa pengasuh aja untuk anak kamu gitu. Dan pada saat pengasuh datang, Sabrina malah
malahan jadi paranoid. Dia sering berdelusi. Dia yakin banget kalau pengasuhnya itu suka main mata sama Mark. Pengasuhnya itu pengen banget tidur bareng dengan Mark. Karena semua hal yang ada dalam pikiran Sabrina itu, dia akhirnya memecat pengasuh tersebut. Setelah itu mereka mempekerjakan beberapa pengasuh lagi, tapi setiap kali pengasuh yang baru datang, kejadiannya ya kayak yang tadi lagi. Sabrina cemburu, paranoid, curigaan, pecat, ganti lagi. Semakin lama sikapnya Sabrina juga semakin agresif, semakin memburuk. Dia nggak segan-segan melakukan hal yang sama seperti tadi. Dia main tangan sama Mark, guys. Setelah itu Sabrina membuat seolah-olah semua itu terjadi karena kesalahan Mark, dan akhirnya Mark minta maaf. Tapi Mark itu lama-kelamaan sadar dan dia kayak udah nggak mau lagi ada dalam hubungan toksik bersama Sabrina ini. Nah, akhirnya Mark bilang ya sama Sabrina, udah deh Sabrina, kita putus aja, aku udah nggak sanggup lagi menghadapi sikap kamu. Setelah ngomong gini sama Sabrina, Mark langsung pindah ke Los Angeles, California, menjauh dari Sabrina. Nah, pasti kalian udah bisa tebak nih apa yang selanjutnya dilakukan oleh Sabrina. Yes, dia tahu siapa yang masih tetap mau nerima dia di segala macam situasi. Dia balikan lagi dengan Sam, dan Sam masih mau memaafkan Sabrina. Gak lama setelah dia balikan dengan Sam, Sabrina hamil, guys. Dan dia nggak tahu ini anaknya Sam atau anaknya Mark. Tapi yang jelas Sabrina heboh banget bilang ke teman-temannya dan juga teman-teman selebritisnya kalau dia hamil, dan orang-orang kan tahu ya dia berhubungan dengan Mark itu belum lama. Jadi Mark sampai dengar tentang hal ini juga, guys. Dan karena Mark ini orangnya memang bertanggung jawab, setelah dia dengar Sabrina hamil, dia langsung nelfon Sabrina dan nanya, Sabrina, itu anak aku bukan? Dan Sabrina jawab, bukan, ini bukan anak kamu. Tapi kan Sabrina ini udah tahu banget ya Mark itu orangnya seperti apa. Pada saat Sabrina bilang ini bukan anak kamu, Mark malah semakin penasaran, guys. Dan kayaknya Sabrina tuh heboh banget bilang sama orang-orang kalau dia hamil juga. Iya, tujuannya supaya Mark denger gitu ya kayaknya, guys. Makanya pada saat Sabrina bilang bukan anak Mark, Mark nggak percaya. Dia tetap membiayai semua kehamilannya Sabrina, dikasih uang setiap bulan ya sama Mark Sabrina ini. Nah, pada saat Sabrina hamil 5 bulan, Mark itu pengen tahu secara pasti itu anak dia atau bukan. Jadi Mark itu ya udah deh, daripada itu anakku terus aku nggak biayain, aku nggak mau, mending aku biayain dulu. Setelah 5 bulan udah bisa USG, Mark minta sama Sabrina untuk melakukan USG, terus sekalian tes apakah benar itu anak dia atau bukan. Tapi seperti yang udah bisa kita tebak, Sabrina nggak mau, guys. Berkali-kali diminta sama Mark untuk melakukan tes ini, dan Sabrina selalu punya alasan untuk nggak melakukan itu, sampai akhirnya Mark stop membiayai Sabrina dan anaknya. Dan memang anak yang dikandung oleh Sabrina itu bukan anak Mark ya, teman-teman. Pas Mark udah nggak mau membiayai dia lagi, Sabrina bingung kan harus dapat biaya dari mana lagi nih, sedangkan gaya hidupnya tuh tinggi banget. Jadi ya harus gimana nih aku? Dia kebingungan, panik, sampai dia berpikir untuk balas dendam sama Mark. Dan Sabrina datanglah ke polisi. Dia melaporkan kalau selama berhubungan dengan Mark, katanya Mark itu sudah menganiaya dia, guys. Bahkan Mark juga katanya udah mengirimkan 60 rekaman ancaman untuk Sabrina. Dan ya polisi menyelidiki hal ini, tapi setelah diselidiki lebih dalam, lebih lanjut, polisi nggak bisa menemukan bukti apapun atas klaimnya Sabrina ini. Dan ya ternyata itu cuma omongan bohong Sabrina aja. Karena laporan yang gak berhasil, dia mulai melakukan cara lain. Sabrina hubungi teman-teman dan rekan-rekan kerja Mark, dan dia bilang kalau Mark itu adalah seorang pedofilia. Bahkan Mark itu melakukan pelecehan seksual ke kucingnya sendiri, guys. Aduh, ekstrim banget ya fitnahannya. Padahal Mark itu nggak punya kucing. Sabrina juga membuat banyak akun Facebook, terus di masing-masing akunnya itu dia menjelek-jelekan Mark. Dan Sabrina juga masih terus melampirkan laporan ke polisi sampai 30-an lebih, guys. Dan di antaranya Sabrina bilang kalau Mark itu sudah memata-matai dia, mengirim helikopter ke atas tempat tinggalnya untuk memata-matai dia. Bahkan Sabrina juga bilang kalau Mark itu sudah menghack atau meretas emailnya, guys. Tapi setelah diselidiki sama polisi, tentu aja semua klaimnya Sabrina ini nggak benar. Sabrina diberi peringatan oleh polisi karena dia sudah membuang waktu polisi dan melampirkan laporan atau tuduhan palsu. Setelah sadar kalau laporannya ini nggak berfungsi, semua yang dia lakukan ini nggak berguna untuk mengembalikan Mark ke tangannya lagi, akhirnya Sabrina menjalani kehidupan lagi dengan Sam seperti biasa. Dia tinggal dengan Sam dan melahirkan anaknya. Para tetangga bilang kalau Sabrina dan Sam ini dikenal sebagai tetangga yang buruk
banget. Dan ini benar buruk. Bukan cuma mereka itu memang nggak mau bersosialisasi sama sekali dengan para tetangganya itu. Tapi bukan cuma itu aja ya teman-teman. Mereka juga parkir sembarangan. Sampai parkirnya tuh di tengah-tengah jalan. Tetangga-tetangganya yang lain mau lewat nggak bisa. Terus Sam dan Sabrina ini juga buang sampah sembarangan di mana-mana. Plus mereka juga suka telat bayar uang sewa. Makanya ya mereka itu memang dikenal sebagai tetangga dan pasangan yang buruk. Kayak nggak ada yang suka lah sama dia di lingkungannya itu. Gimana mau suka ya, tindakan mereka tuh parah banget sampai merugikan orang lain begitu guys. Setelah ini pun gaya hidup Sabrina masih terus mewah dan ala-ala selebritis gitu, walaupun dia nggak jadi selebritis guys. Karena semua hal ini ekonomi mereka nggak mencukupi ya kan, akhirnya mereka terlilit banyak hutang. Tapi pada tahun 2014 Sabrina berhasil menghadiri Paris Fashion Week. Entah gimana caranya guys. Pada saat itu Sabrina berhasil foto dengan banyak artis dan ini membuat dia semakin terobsesi untuk bisa jadi artis juga, atau seenggaknya ya bisa menjadi sesuatu atau mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan dunia selebritis kayak makeup artist dan lain-lain. Dan kalau dia melanjutkan karirnya ini, anaknya nggak ada yang jaga kan teman-teman, makanya Sabrina memutuskan untuk mempekerjakan seorang pengasuh. Dia berhasil dapat pengasuh, yaitu seorang wanita muda yang bernama Sophie Lyonnette. Sophie ini berasal dari Prancis. Dia lahir pada tanggal 7 Januari 1996. Menurut teman-teman dan juga keluarganya, Sophie dikenal sebagai orang yang ceria, penyayang, suka sama anak kecil, suka sama hewan juga. Sophie ini memang orangnya sedikit pemalu dan selalu mementingkan orang lain. Gimana ceritanya dia sampai bisa jadi pengasuh anaknya Sabrina? Jadi pada saat itu kan Sophie berumur 18 tahun dan dia di Prancis bekerja di sebuah daycare. Suatu hari dia ditawarin untuk menjadi au pair. Jadi au pair itu adalah semacam apa ya, program untuk anak-anak muda usia 18-30 tahunan yang mau belajar lebih dalam tentang budaya dan bahasa di negara lain. Nah, anak muda yang mengikuti program au pair ini, dia datang ke negara tertentu. Di sana dia tinggal nih dengan keluarga lokal, dengan keluarga asli daerah situ. Semacam jadi keluarga, bagian dari keluarga, tapi dia juga bekerja membantu gitu di sana, entah bersih-bersih rumah, menjaga anak-anaknya kayak gitu, dan dia bakal ya biasanya dapat gaji juga. Sophie ini kan orangnya pemalu, jadi awalnya dia memang agak takut nih teman-teman, apalagi kan di negara lain, plus dia bahasa Inggrisnya juga belum terlalu bagus teman-teman. Tapi Sophie berpikir dia masih muda dan dia mau menganggap ini sebagai petualangan hidupnya aja gitu, pengalaman yang akan dia ingat terus kan sampai nanti. Akhirnya di tahun 2016 dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Sophie mengikuti program au pair dan dia tinggal bersama Sabrina dan Sam, membantu mengurus anak-anaknya Sabrina. Awalnya Sabrina memperlakukan Sophie dengan baik, membayar gajinya tepat waktu, teratur juga. Plus Sabrina juga sering jadiin Sophie itu sebagai model makeupnya. Sophie juga seneng banget di sana. Dia sering jalan-jalan keliling London dan dia juga diajarin bahasa Inggris sama Sabrina dan Sam. Sophie pun seneng banget mengurus kedua anak Sabrina, karena kan seperti yang aku bilang tadi, Sophie memang suka sama anak kecil, dan Sophie juga membantu membersihkan rumah, memasak. Itu dilakukan atas kemauannya sendiri karena dia ngerasa berterima kasih banget pada Sabrina dan Sam. Tapi lama-kelamaan Sabrina dan Sam itu menuntut Sophie untuk melakukan hal-hal yang lebih, yang harusnya nggak perlu dia lakuin. Dan Sophie nurut aja, dia lakuin aja guys semua itu. Parahnya lagi nih teman-teman, Sophie itu cuma digaji 50 pound sterling per bulan atau sekitar 860 ribuan. Padahal gaji minimum au pair itu harusnya 260 pounds per bulan. Jadi jauh banget bedanya. Ditambah Sophie disuruh ngerjain ini itu yang sebenarnya dia nggak harus lakuin. Sophie masih terus terima aja guys. Karena pada saat Sabrina ngasih uang itu ke Sophie, Sabrina bakal bilang, Sophie maaf ya, sekarang kami cuma bisa kasih kamu sekian karena kami belum ada uang lagi. Dan karena Sophie memang orangnya baik gitu ya, nggak enakan, dia juga pemalu, ya dia terima-terima aja. Pernah sih beberapa kali Sophie nagih haknya dia gitu kan, gajinya dia. Tapi Sabrina selalu punya jawaban yang bikin Sophie jadi nggak enak pas nagih. Makanya setelah itu Sophie nggak pernah nagih-nagih gajinya lagi. Bisa begitu ya, padahal itu
kayak haknya dia banget guys. Saat itu ya Sabrina dan Sam sebenarnya udah berpikir, ngapain kita gaji dia gede-gede, dia kan tinggal di sini, makan kita kasih, tempat tinggal gratis, terus kita harus gaji dia juga gitu. Karena itulah lama-kelamaan mereka mulai nggak menggaji Sophie sama sekali. Jatah makan Sophie pun dikurangin teman-teman. Gila banget nggak tuh? Berat badannya Sophie tuh sampai turun drastis, dia sampai kurus banget. Sophie masih terus terima aja ya perlakuannya Sabrina dan Sam ini. Bahkan kalau ibunya nelfon, Sophie nggak bilang loh sama ibunya tentang keadaannya dia seperti apa, karena dia nggak mau bikin ibunya kepikiran. Beberapa lama kemudian ingatannya Sabrina tentang Mark itu muncul lagi, dendamnya ke Mark itu muncul lagi, tapi kali ini sayangnya dia melampiaskan semuanya itu ke Sophie. Sabrina mulai berdelusi di dalam pikirannya gitu ya. Dia yakin banget kalau Sabrina dan Mark berhubungan baik, bahkan mereka itu pernah tidur bareng, pernah jadi selingkuhan ya. Begitulah teman-teman. Delusinya Sabrina ini semakin parah sampai dia teriak-teriak ke Sophie. Sophie, udah kamu ngaku aja, kamu pernah tidur kan sama Mark, sampai sekarang juga kamu masih berhubungan kan sama dia. Udah ngaku aja, aku udah tahu semuanya. Ya tentu aja Sophie dibilang gitu dia kaget banget, karena Sophie memang nggak kenal sama sekali dengan Mark, dan dia bilang, loh siapa sih Mark? Aku aja nggak tahu siapa Mark. Aku nggak melakukan semua hal yang kamu bilang itu Sabrina. Tapi Sabrina tetap nggak percaya, malah dia semakin berpikir liar gitu ya, delusinya semakin liar. Dia sampai, oh iya Sophie ini bukan pengasuh nih, dia pasti mata-matanya Mark. Bahkan di dalam pikirannya Sabrina, Sophie itu bekerja sama dengan Mark untuk menyakiti keluarganya, untuk menghancurkan hidupnya gitu. Karena semua tekanan-tekanan ini akhirnya Sophie nggak kuat juga ya. Di sana dia nggak ada teman buat cerita, dia telepon ibunya, dia ceritain. Cuma si Sophie ini nggak cerita guys ke ibunya detail gitu ya, dia diginiin, digituin, nggak diceritain sama Sophie. Sophie cuma bilang, aku nggak bahagia ibu di sini, aku nggak betah. Dan akhirnya ibunya mendengar anaknya begini, udah nggak apa-apa, pulang aja nih, ibu kirimin kamu tiket ya. Dibeliin lah tiket pesawat untuk pulang sama ibunya. Tapi mirisnya nih teman-teman, Sophie nggak akan bisa pakai tiket pesawat yang dibeliin ibunya itu, karena Sabrina langsung menyeret Sophie ke kantor polisi, dan Sabrina tuh memaksa Sophie untuk mengaku kalau dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Mark untuk menyakiti keluarganya, untuk menghancurkan hidupnya. Dan pastinya saat itu Sophie mengelak lah ya, dia menyangkal semuanya. Dan polisi juga nanya, ini sebenarnya ada apa sih, kamu diapain, kenapa ini, ada apa? Tapi sayangnya Sophie saat itu nggak menceritakan yang sebenarnya sama polisi. Sophie cuma menyangkal tuduhan dari Sabrina aja, tapi Sophie nggak menceritakan kalau dia udah disiksa, nggak dijatahin makan, digaji nggak sepatasnya gitu guys. Bahkan saat itu petugas lihat ya, ada luka di tangannya Sophie, dan petugas nanya, itu tangan kamu kenapa? Tapi lagi-lagi Sophie nggak cerita, dia bilang, oh ini aku jatuh kemarin makanya luka. Padahal itu adalah perbuatannya Sabrina guys. Pada saat Sabrina tuh lagi paranoid dan berpikir kalau Sophie adalah orang yang dikirim Mark untuk menghancurkan dia. Aduh gila banget gak sih? Akhirnya petugas polisi menyuruh Sophie pulang. Dan aku juga gak ngerti ya kenapa Sophie gak menceritakan yang sebenarnya ke polisi. Mungkin dia berpikir, udahlah aku gak mau cari masalah lagi, apalagi kan di sini negeri orang. Dia takutnya kalau dia cerita yang sebenarnya terus polisi tetap gak percaya, dan akhirnya dia harus balik lagi sama Sabrina dan Sam. Dia makin disiksa mungkin, dan Sophie mikir, oh aku udah punya tiket pesawat nih untuk pulang, jadi udahlah aku gak mau cari masalah, besok aku langsung pulang aja gitu kan, selesai ya semuanya, aku pergi dari semua drama dan kekacauan ini. Tapi sayangnya setelah pulang dari kantor polisi itu, walaupun Sophie nggak ngaduin Sabrina dan Sam ke polisi, Sabrina tetap marah besar. Kali ini Sabrina mengurung dan menyiksa Sophie habis-habisan. Sophie nggak dikasih makan sama sekali, tapi dia tetap harus bekerja, tetap disuruh kerjain ini, kerjain itu di rumah. Ya tanpa tenaga, dengan kondisi lemas, tetap dilakuin kan sama Sophie. Ini kejadiannya pada bulan September 2017 ya guys. Jadi saat itu Sabrina udah berpikir, oh pokoknya aku harus melakukan apapun supaya Sophie itu mengaku kalau dia memang mata-mata yang dikirim oleh Mark untuk menyakiti dia dan keluarga. Walaupun itu cuma ada di dalam pikirannya dia, tapi kayak Sabrina ini udah yakin banget ya teman-teman, karena obsesi dan delusi gilanya ini. Akhirnya Sabrina itu berencana untuk menyiksa Sophie habis-habisan supaya Sophie ngaku. Dan dia ceritain nih rencananya ini ke suaminya, ke Sam. Tapi ya Samnya ini diem aja guys, dia malah mendukung rencana istrinya. Gila ya. Pertama-tama mereka menyandra Sophie di ruangan gelap, paspor dan tiket pesawat
passwordnya Sophie diambil sama mereka. HP Sophie juga disita sama Sabrina. Mereka mulai menginterogasi Sophie di dalam ruangan gelap itu, dan gak lupa Sabrina merekam interogasinya ini guys. Awal-awal interogasinya itu ya pastinya Sophie nggak ngaku. Dia bilang aku nggak kenal sama Mark, aku nggak tahu sama dia. Tapi ya Sabrina dan Sam ini melakukan segala macam kekerasan supaya Sophie mau ngaku. Mereka menendang, menonjok, menjambak rambut Sophie dan melakukan berbagai macam kekerasan lain ke Sophie. Bahkan mereka tuh mencambuk Sophie dengan kabel. Sophie juga nggak dikasih makan sama sekali, dan parahnya lagi nih teman-teman, Sophie tuh bakal diseret ke bathtub yang udah diisi air, terus kepalanya Sophie tuh bakal dimasukin ke dalam situ beberapa waktu sampai dia udah kelagepan gitu, terus diangkat lagi kepalanya sambil dibilang ayo ngaku nggak kamu. Kalau Sophie masih nggak mau ngaku juga, ditaruh lagi kepalanya ke dalam air itu. Ya Tuhan, barbar banget ya. Apa yang mau diakuin coba ya teman-teman, ya Allah. Oke lah, Sabrina ini kan dia berdelusi gitu ya, kayak gitu. Dia yakin banget, padahal itu cuma ada di pikirannya. Sam kok bisa-bisanya dia ngedukung delusi istrinya gitu, bukannya bilangin enggak gitu, atau cari cara lah untuk meyakinkan istrinya kalau si Sophie ini nggak begitu, nggak kenal sama Mark segala macam. Ini malah didukung, dibantuin aksi-aksi kejamnya, nyiksanya dibantuin, ya Allah. Aduh, kebangetan banget ya. Ini setelah disiksa selama 12 hari, tepatnya pada 20 September 2017, Sophie akhirnya menyerah. Walaupun dia nggak melakukan apapun seperti yang dibilang Sabrina, tapi karena Sophie udah nggak kuat lagi disiksa terus gitu ya udah deh aku ngaku aja gitu. Karena dalam pikirannya Sophie mungkin kalau dia mengaku, dia akan dibebaskan, dia akan berhenti disiksa ya teman-teman. Akhirnya ya udah Sophie duduk di depan kamera dan dia membuat pengakuan tentang kejahatan yang nggak pernah dia lakuin guys. Sayangnya pemikiran Sophie ini salah, karena setelah mendapat pengakuan dari Sophie, Sabrina dan Sam bukannya membebaskan dia, tapi mereka malah menghabisi Sophie. Gak ngerti ya sama pikiran ini orang berdua, bener-bener deh. Kok tega banget ya. Mereka menenggelamkan Sophie di bak mandi sampai akhirnya Sophie meninggal dunia. Setelah 12 hari disiksa, ya Allah, merinding loh aku. Setelah selesai, mereka berdua memutuskan untuk membakar jasad Sophie untuk menghilangkan semua bukti-bukti. Dan pada saat itu mereka juga barbekyuan. Jadi maksudnya supaya bau barbekyunya itu menutupi bau pembakaran jasad Sophie itu guys. Tapi usaha mereka ini gagal karena para tetangga itu mencium bau-bau aneh pada saat jasad Sophie dibakar. Para tetangga pun keluar dan bertanya sama Sam dan Sabrina, kamu bakar apa sih, kok baunya kayak gini banget gitu. Dan lama-kelamaan itu pembakarannya itu apinya gede banget, dan itu membuat para tetangga khawatir. Akhirnya mereka menghubungi pihak pemadam kebakaran. Petugas pemadam pun datang ke sana, ke rumahnya Sabrina dan Sam. Mereka bertanya, kalian bakar apa kok baunya begini, coba kami cek gitu. Dan Sam bilang, kami membakar domba tadi. Masuklah ya petugas pemadam ke dalam untuk ngecek, dicari sumbernya, dicari apa yang dibakar. Dan pada saat itu mereka tahu kalau yang dibakarnya bukan domba, karena mereka menemukan kacamata, bagian hidung dan jari manusia di sana. Petugas damkar pun menghubungi kepolisian. Polisi datang ke sana dan menangkap Sabrina juga Sam. Karena memang buktinya udah kuat ya teman-teman. Pada saat petugas datang, Sam dan Sabrina lagi membakar itu, mereka sempat berbohong katanya bakar domba, padahal bakar jasad manusia gitu ya guys. Ya udah, mereka ditangkap, disidang, dan di persidangan itu Sam dan Sabrina saling menyalahkan. Dan by the way, petugas satu udah tahu ya kalau itu adalah jasad pengasuh mereka yang bernama Sophie Lionnet. Agak kaget juga ya teman-teman, karena kan Sam ini tergila-gila banget dengan Sabrina, tapi di persidangan dia malah nyalahin Sabrina gitu. Dia bilang semuanya itu adalah idenya Sabrina yang melakukan semuanya. Mungkin dia udah sadar kali ya, udah mau masuk penjara, ketakutan, dan akhirnya udah ngelakuin apa aja, ngomong apa aja gitu yang bisa menyelamatkan dia. Mark Walton juga dipanggil ke pengadilan menjadi saksi, dan dia bilang sangat-sangat menyesal dengan semua yang terjadi pada Sophie. Walaupun memang dia nggak secara langsung melakukan itu, tapi kan di dalam pikirannya Sabrina itu Sophie berhubungan dengan Mark gitu ya, dan Mark itu kayak bener-bener ngerasa
kok bisa sih dia sedih juga untuk Sophie. Sabrina dan Sam di persidangan juga pastinya mereka mengaku nggak bersalah. Padahal bukti-buktinya tuh udah banyak banget loh teman-teman. Yang pertama jasad Sophie yang dibakar sama mereka tadi ya. Dan yang kedua rekaman interogasi saat mereka menyiksa Sophie juga ditemukan sama petugas polisi. Tapi kayak tetep aja gitu mereka nggak ngaku. Gimana ya, kayak itu di video kan kalian kan? Enggak kak, enggak pak, bukan saya gitu. Padahal udah jelas-jelas itu dia. Setelah diperiksa, ternyata Sabrina itu mengalami gangguan kepribadian. Tapi hakim bilang ini tidak membenarkan tindakan mereka dan terbukti pada saat melakukan kejahatan pada Sophie, entah Sabrina ataupun Sam, ada dalam keadaan sadar. Mereka tahu kalau apa yang mereka perbuat itu salah, makanya mereka berusaha menutupi supaya nggak ketahuan. Jadi kalau mereka tahu itu salah dan mereka tetap lakuin, ya mereka harus menanggung akibatnya. Menurut hakim gitu. Walaupun Sabrina didiagnosis mengalami gangguan kepribadian. Mereka berdua dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman penjara seumur hidup. Mereka bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 30 tahun. Pada tanggal 6 Juni 2018, peringatan untuk Sophie digelar di salah satu gereja yang ada dekat rumah orang tuanya di Prancis. Ada sekitar 150 orang yang datang ke acara tersebut untuk mengenang Sophie. Wah, sedih dan miris banget sih memang ya teman-teman. Sophie yang saat itu baru berumur 21 tahun harus berakhir hidupnya dengan sangat-sangat tragis karena orang yang narsis, egois seperti Sabrina dan Sam. Padahal Sophie niatnya hanya ingin mencari pengalaman karena dia masih muda ya teman-teman. Tapi malah berakhir tragis begini. Aku nggak bayangin deh gimana ya perasaan keluarganya, apalagi ibunya gitu. Yang ya ampun udah sedikit lagi bisa menyelamatkan anaknya, udah dikirimin tuh tiket pesawatnya gitu. Anaknya tinggal pakai itu terbang pulang sampai di rumah dengan selamat. Tapi kenyataannya malah harus kayak gini gitu guys. Aduh, sedih banget ya. Kita doain ya guys, semoga Sophie di sana bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan keluarganya Sophie juga bisa diberikan kekuatan, keikhlasan pada akhirnya dan mereka bisa menjalani hidup dengan baik lagi. Oke guys, itu dia kisah kita kali ini, lumayan panjang ya dan tragis banget. Jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang kasus ini, aku pengen denger. Makasih guys sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat bikin videonya, makin banyak yang nonton ya guys. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Untuk kalian yang udah subscribe, makasih banyak. Dan yang udah ikutan membership aku juga, makasih banyak ya teman-teman. Supportnya luar biasa. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.